Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Hari ini kita kembali sama-sama belajar tentang dunia hukum, di mana topik kali ini kita membahas tentang hukum arisan. Jadi arisan ini ada beberapa jenisnya dan motifnya, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Kita fokus pada arisan atau sebuah perkumpulan yang biasa dilakukan oleh emak-emak gitu ya, di perkampungan atau kehidupan di desa-desa biasa seperti itu. Nah, kali ini saya memberikan edukasi, itu apakah arisan uang ataukah misalnya dibarangkan oleh yang bertindak sebagai katakan owner atau pemilik arisan itu sendiri. Tentu saya memberikan hal-hal yang perlu diwaspadai dan perlu dipelajari dari sisi hukumnya ya teman-teman. Jadi yang sangat krusial ya, biasa terjadi, apakah anggota yang sudah melunasi arisan tersebut lantas dia tidak menerima atau tidak mendapatkan dari pemilik atau pemegang arisan tersebut, atau sebaliknya si pemegang arisan tersebut sulit untuk melakukan penagihan karena misalnya para anggota ini atau diantara anggota-anggota tersebut sudah kabur atau sudah pindah tempat dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sebuah resiko yang tentu berpotensi masalah. Nah, saya memberikan sedikit pencerahan bahwa arisan ini awalnya terjadi antara persetujuan atau perjanjian. Sehingganya kalau kita berbicara perjanjian, ikatan perjanjian ini masuk di ranah perdata. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ada hak-hak yang saya katakan tadi, misalnya ada salah satu anggotanya yang sudah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan itu, misalnya sampai cabutan 10 kali, dia sudah melunasi, sudah memenuhi kewajibannya, tiba-tiba sudah gilirannya untuk mendapatkan uang tersebut, lantas dirinya tidak dapat. Nah, ini bagaimana? Kemudian begitu juga bagi pemilik atau pemegang, atau bisa saya bilang ownernya ya, yang mendirikan perusahaan ini, bisnis ini. Ketika dia sudah melakukan penagihan kepada orang lain atau kepada anggota lain, lantas orang tersebut sudah lari atau sudah berbagai macam alasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi dirinya. Jadi saya sampaikan lewat video ini bahwa keduanya bisa menempuh jalur hukum secara pidana gitu. Jadi apakah owner yang merasa dirugikan dengan anggota yang tidak lagi konsisten dengan pembayaran, bisa ownernya melakukan pelaporan di kepolisian. Sebaliknya juga bagi anggota yang berhak untuk mendapatkan uang itu dari hasil cabutan, biasakan dilakukan semacam undian. Dulu saya lihat itu undiannya biasa di kertas ya, yang digulung seperti itu, kemudian dimasukin dalam sebuah gelas kecil lalu ditumpah gitu loh. Tetapi karena perkembangan zaman, saya lihat juga banyak yang sahabat-sahabat semua sudah menggunakan aplikasi ya kayak gitu. Jadi ketika ini mengalami kerugian antara si para anggotanya dan pemegang atau bosnya, itu bisa ditempuh secara pidana. Tetapi ingat, yang berhak bisa menghitung kerugian itu yang seperti saya katakan tadi, ketika dia telah melunasi misalnya
perjanjian ini kan 10 kali. Nah, ketika dia sudah memenuhi kewajibannya sebanyak 10 kali, kemudian si owner ini belum memberikan haknya begitu. Nah, ini bisa dikategorikan unsur penggelapan ya rekan-rekan semua, dan itu ancaman pidananya maksimal 4 tahun. Nah, bagaimana kalau dengan para anggota yang baru 2-3 kali lalu berhenti, atau 3 kali atau 5 kali sudah berhenti lalu meminta pengembalian? Nah, ini yang sulit dibuktikan secara unsur pidana, karena kesepakatan ini kan misalnya 10 kali atau 10 bulan, lantas dia aktif cuma 3-4 bulan atau sampai 5 bulan, kemudian entah alasannya kenapa dia sudah berhenti dan meminta uang itu dikembalikan, tetapi oleh owner tidak mengembalikan karena tidak berdasarkan perjanjian awal, lantas dia melaporkan kepada aparat hukum. Ini saya katakan memang bukan tidak bisa, tetapi sulit untuk memenuhi unsur-unsur pidana begitu. Jadi yang saya maksud resiko hukumnya pada kesempatan ini adalah ketika orang yang telah melunasi segalanya, lantas gilirannya untuk mendapatkan uang itu tidak terpenuhi, maka anggota bisa menuntut secara pidana kepada owner atau kepada pemegang bisnis arisan tersebut. Sebaliknya demikian, si owner bisa menuntut para anggotanya yang manakala orang tersebut atau anggota itu sudah mendapatkan uang cabutannya, kemudian tiba-tiba hilang atau kabur dan tidak mau lagi membayar, sementara kewajiban yang harus dia penuhi itu masih ada, masih tersisa beberapa kali. Jadi seperti itu. Jadi kedua-duanya bisa diberikan kesempatan atau berpeluang untuk menempuh jalur hukum. Oke ya teman-teman, saya pikir sekilas ini dulu apa yang dapat saya sampaikan, dan tolong jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasi, dikonfirmasi, dipertanyakan, silakan menghubungi saya lewat kolom komentar channel YouTube ini. Oke, saya tunggu ya teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.